Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Akan tetapi, isu pemangkasan anggaran pendidikan dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan banyak pro dan kontra. Pemangkasan anggaran ini dilakukan di Indonesia dengan rincian memangkas anggaran pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 8,03 triliun dan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi sebesar 14,3 triliun. Pemerintah berpendapat jika pemangkasan ini bertujuan untuk efisiensi dan pengalokasian dana ke program lain, seperti salah satunya makan siang gratis atau kita sering sebut sebagai MBG. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan dapat ditempatkan oleh pemerintah sebagai langkah efisiensi untuk mengoptimalkan alokasi dana yang dinilai kurang tepat sasaran, seperti program beasiswa KIP yang kerap bermasalah dalam hal distribusi. Kolaborasi dengan pihak swasta juga diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti mengabaikan tujuan strategis, melainkan untuk memperkuat perencanaan anggaran yang jelas, termasuk mempertimbangkan urgensi pelunasan utang negara. Selain itu, program makanan bergizi gratis yang menjadi salah satu tujuan dari alokasi pemangkasan anggaran dianggap kurang sejalan dengan peningkatan kesehatan sebagai faktor pendukung Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Meski kritikus menilai hal ini tidak boleh menggeser prioritas pendidikan gratis. Di sisi lain, kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan menuai kritik yang tajam karena berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan menghambat pembangunan sumber daya manusia. Masalah utama KIPK justru terletak pada sistem distribusi yang tidak merata, bukan di nominal anggaran, sehingga pemotongan beresiko meningkatkan angka putus sekolah. Dampak efisiensi juga dirasakan dalam dunia penelitian di mana pengurangan dana menghambat pengembangan temuan baru seperti lomba akademik yang terancam kekurangan pendanaan. Di sini kritikus menegaskan bahwa negara maju memerlukan sumber daya manusia yang unggul, tetapi Indonesia masih menghadapi tantangan seperti standar pendidikan rendah yang perlu ditingkatkan pasca reformasi. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan SDGs poin 4 tentang pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat juga kecewa dengan perubahan kebijakan mendadak, terutama di masa pemerintahan baru yang belum lama berjalan, serta kekhawatiran pemecahan kementerian yang berpotensi memecah konsentrasi anggaran. Pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan menunjukkan kompleksitas antara kebutuhan efisiensi anggaran dengan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi dananya tepat sasaran untuk memperbaiki sistem distribusi beasiswa dan menggalang sinergi dengan swasta. Di sisi lain, pemangkasan tidak boleh mengabaikan urgensi pembenahan sistem pendidikan, terutama di tengah disparitas akses dan rendahnya literasi riset. Solusi berimbang diperlukan seperti mempertahankan program strategis, memperkuat transparansi penggunaan dana penelitian, dan mengintegrasikan kebijakan kesehatan atau yang disebut dengan program makan bergizi tersebut dengan program pendidikannya. Pemerintah juga perlu menghindari perubahan kebijakan mendadak dan melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan agar pemangkasan tidak justru memperlebar ketimpangan atau mengorbankan generasi muda yang kelak akan menjadi tulang punggung transformasi sumber daya manusia Indonesia. Demikian pemaparan tentang efisiensi anggaran di bidang pendidikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.